antara bedengan dengan bedengan itu sudah merunduk, kalau tempat saya tepung gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat resep petani dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sobat semuanya diberi kesehatan, diberi kelimpahan rezeki, dan juga diberikan tanaman cabai yang sangat bagus sekali. Oke sobat petani dimanapun Anda berada, ini mengorek lagi masalah tanaman cabai jenis ponirun ya. Jadi ini dengan lebat kurang lebih tanaman sekitar 4 ribuan ya, dengan kalkulasi sudah petikan yang ke 15 kali ya. Jadi sobat resep petani dimanapun Anda berada, terus untuk awal dari pembuatan bedengan sampai penyepraian ini menggunakan pupuk dasar, pupuk kandang ditambah dengan pupuk Turima ya. Jadi ini bedengan ini kalau orang Jawa itu dikuek, dibuat tengahnya itu yang diisi, kemudian baru dikasih pupuk kandang sama Turima. Ini sebagai pupuk dasarnya. Nah setelah itu baru kemudian bedengan ditutup kembali. Terus untuk setelah bedengan selesai ini kemudian ditutup mulsa. Jadi lebih bagus lagi kalau misalkan sudah ditutup mulsa seperti ini, didiamkan dulu kurang lebih sekitar 2-3 minggu atau mungkin 1 bulan. Ini supaya agar apa? Supaya agar pembenahan tanah ya antara pupuk dasar ini biar menyesuaikan dulu dengan tanah yang sudah ada di bedengan tersebut. Nah setelah itu baru dikasih nanti, kalau misalkan mau pupuk dasar di ini lubang tanam ini, kalau dikasih silakan dikasih, tidak apa-apa. Tapi dengan intinya adalah di sini sudah ada di bedengan. Jadi langsung ditanam di sini aja tidak apa-apa. Intinya seperti itu. Nah setelah ditanam kemudian pupuk susulan itu biasanya menyesuaikan ya sobat resep petani cabai dimanapun Anda berada. Ini jadi pupuk susulannya itu setelah tanam kurang lebih pupuk susulan itu dikasihkan antara 35-40 hari. Kadang itu cuma sekali. Tapi di sini ya, ini tanahnya memang tidak begitu kering sekali ya. Ini saya ambil video ini pas waktu musim kemarau ya. Jadi sobat resep petani dimanapun Anda berada, ini tanahnya masih basah, jadi tidak terlalu kering ya. Jadi agak ini, jadi masih lembab gitu, jadi tidak terlalu kering. Ini kebetulan kalau ini di perkebunan, ini jadi kebun. Kalau di tempat saya itu namanya kebun ya, itu tidak di sawah. Jadi ini tetap kelembapan tetap terjaga terus gitu. Nah setelah pupuk susulan itu menggunakan jenis-jenis NPK 1616 ya. Mungkin silakan sobat resep petani dimanapun Anda berada ya. Jadi untuk pupuk susulan ini di lubang pupuk ya. Jadi di lubang pupuk seperti ini gitu. Nah sesudah itu
Kemudian untuk penyepraian sendiri ini menggunakan jenis insektisida, baik itu abamectin, imidacloprid ya, supaya untuk ini di mix aja enggak apa-apa, kalau bisa sendiri-sendiri, soalnya sampai nanti pecah pang atau bercabang seperti ini itu kan tidak begitu membutuhkan sekali, cuma menghilangkan hama-hama saja ya. Ini jadi menghilangkan hama-hama saja. Terus paling yang sering terjadi itu adalah cuma ulat sama kutu kebul, dan juga ada lagi itu kalau di tempat saya itu rengit ya. Kutu-kutu yang kecil itu yang tidak bisa berterbangan, tapi kalau musim angin itu biasanya dibawa oleh angin gitu. Nah, untuk fungisida sendiri ini menggunakan jenis tridium ya. Ya, jadi cuma itu aja. Mungkin bisa menggunakan amistatop, tandem dan lain sebagainya. Ini bukan promosi ya. Jadi ini silakan browsing sendiri itu kandungannya apa saja di situ. Petikan sudah kurang lebih 15 kali ya. Jadi masih segar. Tidak daun juga masih hijau ini, jadi daunnya masih hijau seperti ini ya. Jadi sobat tani, ini dengan petikan 15 kali. Dan untuk layu fusarium ini hampir 1% aja pun tidak ada ya, cuma mungkin ada trip-trip sedikit ini seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini jenis-jenis obat-obatan seperti demolis, terus abasel, emasel dan lain sebagainya yang di situ ada kandungannya abamectin ya. Gitu aja untuk sementara ini. Nanti kita lanjutkan di video-video selanjutnya supaya nanti sobat resep petani dimanapun Anda berada ini bisa tanaman Anda itu lebat, berbuah banyak, dan di situ mungkin akan lebih ada kepuasan tersendiri ya. Jadi ini kebetulan tanamannya itu sudah rimbun sekali ya. Jadi ini tempat kalau di tempat saya itu untuk buangan air, dan di sini sudah antara bedengan dengan bedengan itu sudah merunduk. Kalau tempat saya tepung gitu ya. Gitu aja. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih sobat resep petani cabai dimanapun Anda berada.